salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio. Coba yang di sebelah kanan saya dari mana? Anyer. Oh, dari mana, Bu? Anyer. Yang sebelah kiri dari mana? Dari mana? Mana tepuk tangannya? Masya Allah, terima kasih banyak. Boleh duduk ibu-ibu semuanya. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang mungkin pernah merasa direndahkan seseorang. Coba kita tanya sama jamaah. Ibu, pernah siapa direndahkan? yang merasa direndahkan? Pernah direndahkan sama orang? Sama orang, baik itu tetangga, saudara, ipar, mertua, orang tua, teman-teman waktu sekolah. Ada yang pernah merasakan? Pernah tapi malu. Oh ya jangan. Kalau kita lagi ngadep sana nih. yang jawab Iya. sini pernah. Kalau kita tanya sebelah sini jawab sana. Iya, Emang ada yang pernah, Bu? Itu ada tuh. Jawab sini Ada tuh, juga. lebih Gak berani usah tuh. jauh-jauh, ibu ini aja. Pernah Bu. gak? Dia ketawa sih Ibu. Dia Bu, malu. Ibu pernah? Oh, Ibu mirip sama Siapa? Ustaz Maulana giginya. Ada yang ada jendelanya. Jendelanya. Iya, ada jendelanya satu. Iya. Ya udah nggak mau ngomong. Iya, tapi pernah. Pernah lah. Nah, saya mau tanya, kalau direndahkan sama orang, Iya. biasanya apa yang Ibu lakuin? Apa yang ibu lakuin? Marah-marah? Ada yang marah-marah? Ada istighfar. Terus ada lagi yang apa kalau direndahin orang? Sabar. Ada yang sedih. Ada yang sedih. Ada yang apa, Bu? Ada yang stres. Ada yang nyumpahin. Ada yang nyumpahin. Ada dari Ada doain nyumpahin, aja doain. katanya. Ada yang doain. Memang kenapa bahas-bahas seperti ini? Nah, ini makanya mau kita bahas buat tema kita hari ini, buat yang di rumah nih ya, yang juga sedang merasa direndahkan oleh tetangganya, saudaranya, atau siapapun itu ya, jangan lewatin nih, wajib banget nonton. Tema kita pagi hari ini bagus. Apa Ustadz Maulana temanya? Stop rendahkan orang lain. Oh, kok gitu. Stop, rendahkan orang lain, masih ada lanjutannya. Karena di mata Allah semua sama. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Wow, Ayo, Habib bisa ulangin. Itu loh. 1, 2, 3. Stop rendahin orang lain. Karena semua di mata Allah sama. Semua sama. Woi. Tapi kita nonton dulu sebuah video tayangan dulu nih buat jamaah yang di rumah ya. Video tayangannya tentang sering dibully saat jualan. Jualan apa nih? Bikin doang? Iya. Oh. Aku Udah, adalah. nonton aja, ini dia tayangannya nih. Ya ini Masya Allah ya, fenomena yang terjadi masyarakat zaman sekarang tuh memang begitu. Nah ini kan pertanyaannya kan gini, emang bener Ustadz Syam, Islam itu sangat melarang dalam tanda kutip merendahkan orang lain. Betul sekali. Sampai-sampai katanya Iya. bisa dikatakan jadi dosa besar saat kita merendahkan saudara muslim terutama.
Ya, karena apa sih? Cuma gara-gara beda paham doang biasanya nih. Kafir, kafir. Nah gitu ya kan. Nah dianggap kezuliman besar. Mau izin menjelaskan silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli Tabe Guru kami Ustaz Maulana Habib Isa, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية اللهم ارحمنا بالقرآن جماعة. Kenapa merendahkan orang lain bisa dianggap dosa besar atau kezaliman yang besar? Karena larangan merendahkan itu ada ayatnya. La yaskhar qaumum min qaum. Jangan sampai satu kaum, satu golongan, satu kelompok merendahkan kelompok yang lainnya. Ini kalau bicara kelompok. Tapi ayat ini masuk juga. Jangan sampai seorang laki-laki merendahkan laki-laki yang lainnya. Wala nisa'um min nisa'. Jangan pula kelompok wanita merendahkan kelompok wanita yang lainnya. Kenapa? Asa an yakunna khairan minhun. Karena tidak ada yang tahu siapa yang terbaik. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Mungkin kita katakan, lebih baik yang merendahkan karena dia orang kaya. Tapi ada orang kaya yang tidak baik. Korun, subhanallah. Lebih baik yang merendahkan karena yang merendahkan orang miskin. Ada orang miskin yang tidak baik. Orang-orang yang kufur dari nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah miskin sombong lagi. Subhanallah. Bisa dikatakan, tapi kan yang merendahkan orang pinter. Yang direndahkan orang bodoh. Ada orang pinter subhanallah yang tidak baik di dalam agama. Pinter tapi kepintarannya dipakai untuk melawan sama Allah. Berarti yang direndahkan lebih baik. Tapi yang merendahkan orang bodoh di dalam agama justru lebih rendah daripada derajatnya dibandingkan orang yang pandai. Maka tidak ada kesempatan untuk saling merendahkan. Yang kedua, dalam riwayat disebutkan, jamaah, kenapa bisa seseorang dianggap kezaliman yang besar ketika merendahkan orang lain, apalagi seorang muslim yang dia rendahkan? Masih satu akidah, sama-sama orang beriman, sama-sama orang muslim, tapi saling merendahkan. Karena salah satu riwayat mengatakan, siapa yang menyakiti hati seorang muslim bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Satu kali saja kita merendahkan Ka'bah itu sudah kezaliman yang besar. Ini menghancurkan ataupun menyakiti hati seorang muslim, seorang muslimah itu bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kenapa? Apa alasannya? Karena Ka'bah itu berisi keimanan dan hati seorang beriman juga berisi keimanan. Ka'bah itu simbol keimanan, hati seorang beriman juga simbol keimanan. Maka siapa yang menyakiti hatinya seorang muslim, merendahkan daripada seorang muslim martabatnya, maka bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Bolak-balik umroh, berangkat haji tiap tahun, tapi dia sakiti hatinya sesama muslim, itu sama saja dia merendahkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai demikian. Apalagi yang direndahkan orang tua sendiri. Apalagi yang direndahkan pasangan sendiri, apalagi yang direndahkan saudara sendiri, apalagi yang direndahkan tetangga sendiri. Kemudian kenapa disebut bisa menjadi kezaliman yang besar? Karena watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal menjumpai Allah adalah ketakwaan, dan seburuk-buruknya bekal menjumpai Allah adalah sengketa hakul adami, adalah yakni sengketa sesama umat manusia. Berdosa kepada Allah, kita taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun.
pengasih, Allah maha penyayang. Tapi bertobat kepada Allah 1000 kali, 1.000.000 kali. Tapi dosanya bukan kepada Allah, dosanya kepada manusia. Itu lebih berat daripada pertanggungjawabannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Fadli. Ustaz Syam. Jamaah. Wah, zaman sekarang nih macem-macem. Kalau nonton sosial media, nah ini Habib nih, izin Bib nih. Ini banyak banget ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon Iya. maaf banget. Ini ada orang yang ngerti agama. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan pemuka agama lain. Ada ceramahnya pemuka agama lain, dia ngomong, dia komentarin. Dan dia rendahkan itu. Karena mungkin masalahnya beda pemahaman. Betul. Nah, tapi dia merasa dirinya tuh lebih baik atau mungkin dia lebih tahu bahkan dari orang yang pemuka agama yang ngomong tadi. Pertanyaannya, apakah ini mungkin ya sudah menempel yang namanya hatinya itu penyakit hasut atau mungkin merasa dirinya jauh lebih baik dibanding orang lain atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, Bib. Fadol. Tepuk tangan buat Masya Allah. Habib, Makasih, Masya Mas Allah. Fadli. Yang saya hormati Ustaz Maulana Ustaz Syam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan menolong langkah mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan pemirsa di rumah, saya ingin berkisah tentang seorang yang soleh luar biasa, ibadahnya istimewa luar biasa, ilmunya juga tinggi. Saking solehnya dia punya satu karomah. Apa karomahnya? Kemanapun dia berjalan di siang hari, dia selalu diiringi oleh awan di atasnya. Kenapa? Saking solehnya dia, bahkan Allah tidak mengizinkan matahari untuk menyengat tubuhnya. Sampai pada suatu saat dia berjalan di siang hari, ada seseorang ahli maksiat mendatanginya dan meminta izin. Wahai Tuan, bolehkah saya berjalan bersamamu? Kenapa? Saya ingin membersamaimu walau hanya sebentar. Ketika mereka berjalan 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai di ujung jalan di persimpangan mereka berpisah. Ternyata ada satu kejadian unik. Awan yang tadinya membersamai orang soleh ini berpindah membersamai si ahli maksiat. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka berjalan berbeda apa yang ada di hati orang soleh dan hati para pendosa. Kenapa? Di hati pendosa dia merasa, ya Allah, aku tidak pantas berjalan bersama dia. Ya Allah, terima kasih engkau memberikan aku rezeki berjalan bersama orang soleh ini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki kesolehan sebagaimana engkau memberikan kesolehan kepadanya. Sementara yang berada di hati orang soleh, ya Allah, kayaknya aku gak pantas berjalan bareng dia. Aduh, gimana kata orang nanti kalau orang melihat aku berjalan bersamanya. Jangan-jangan aku akan dibilang ini, jangan-jangan aku akan dibilang itu. Dan lain sebagainya bercokol kesombongan di dalam hati orang soleh. Sementara bercongkol kerendah hatian di dalam hati pendosa. Sehingga Allah izinkan awan yang tadinya membersamai orang soleh beralih membersamai si pendosa karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Begitulah dosa dan hasad ketika masuk ke dalam hati seorang hamba. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu ketika masuk ke dalam hati seorang manusia akan melumat kebaikan secepat api melumat kayu. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan dari sholat, ketenangan hati, dari bacaan Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, dari puasa kita bisa lebih sabar dan lain sebagainya, kita kebaikan yang kita kumpulkan dari ibadah-ibadah itu akan hilang seketika ketika kesombongan dan hasad masuk ke dalam hati kita. Bahkan iblis ilmunya luar biasa, diciptakan dalam bentuk yang indah, diciptakan dari api, ibadahnya juga tidak kurang-kurang, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kalimat yang diucapkan iblis saat dia disuruh sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Sifat sombong ini membuat iblis dikeluarkan dari surga. Sifat sombong ini membuat iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah kesombongan, meninggikan diri di saat orang lain merendahkan dan mengecilkan. Nauzubillah, subhanallah. Udah kayak iblis dia berarti ya, orang-orang yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi ya sama-sama. Tapi ini ujian buat orang-orang yang sering ngaji. Oh gitu, Bib. Karena Oh, banyak iya.
ilmu yang dia tahu masuk kesombongan dalam hatinya. Ujian sebenarnya. Masya Harus Allah. dilatih. Jazakallah khair. Makasih banyak. Bib. Hayakumullah. Tepuk tangan buat Habib Isa. Masya Allah. Jadi gimana Ustadz? Kita perlu lanjutin lagi pembahasan kita Ustadz. Supaya kita jangan terlalu jumawa, terlalu bangga, terlalu sombong. Kenapa Allah kasih kita sakit supaya tidak terlalu sombong? Benar. Kenapa Allah kasih kita masalah supaya kita tidak Jumawa. Iya. Kita akan bahas lebih lanjut Apa lagi. sih temanya? Stop rendahkan orang lain karena di mata Allah kita semua sama. Tetap di Islamit Winda. Jamaah. Ibu. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Satu, tiga.